Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sore ini saya bagikan tentang ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Apabila ada orang yang bertanya bagaimana cara mengenal Allah, maka orang tersebut adalah orang yang buta mata hatinya, orang yang tidak bisa mengambil hikmah dari aktivitasnya sehari-hari. Sebelum masuk kepada materi spiritualnya, saya ajak terlebih dahulu kepada Anda semua untuk bertafakur, merenungkan tentang aktivitas-aktivitas manusia yang dilakukan sehari-hari. Begitu juga dengan Anda sudah pasti memahami hal yang akan saya berikan contohnya sebagai perumpamaan, sebagai analogi untuk memudah pahamkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang Maha berilmu, Maha mengetahui, yang Maha bijaksana seringkali memberikan perumpamaan di dalam Al-Qur'an untuk memudah pahamkan kita agar mudah memahami maksud, pesan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang ada pada ayat-ayat Al-Qur'an. Jika seseorang itu memiliki kendaraan, yang mana kendaraan itu sangat dia kenal, sehingga ketika kendaraan itu diparkir di sebuah lapangan parkir yang luas, orang itu bisa mengenali kendaraannya sendiri, tidak tertukar dengan kendaraan orang lain, padahal mereknya banyak yang sama dengan yang dibawa oleh orang lain. Kok bisa orang tersebut mengenali kendaraan yang mana kendaraan itu tidak bisa bicara, tidak bisa memberi petunjuk bahwa dirinya itu adalah kendaraannya yang setiap hari dibawanya? Kenapa bisa mengenali? Padahal kendaraan itu tidak bicara, tidak pernah memperkenalkan dirinya, tidak punya mulut untuk berkata-kata. Kenapa manusia itu bisa mengenali betul kendaraannya sehingga tidak mungkin tertukar ketika diparkir di lahan yang umum kumpul dengan kendaraan-kendaraan yang lain? Jawabannya adalah karena orang tersebut sudah seringkali terkoneksi, sudah seringkali adanya kontak fisik, sering dipakai di dalam kesehariannya, sehingga dia tahu betul kelebihan dan kekurangan dan ciri-ciri dari kendaraannya, walaupun kendaraan itu tidak pernah bicara dengan mulutnya, karena memang kendaraan tidak pernah mulut, tidak pernah ada yang punya mulut. Orang itu bisa mengenali kendaraannya, kapan harus diservis, kapan itu kendaraan sudah fit kondisinya, kapan kendaraan itu mungkin perlu dijual atau perlu diganti onderdilnya karena ada yang rusak. Manusia mengetahui, padahal kendaraan itu tidak pernah mengadu jika kendaraan itu lagi capek kah, lagi butuh diservis kah. Tidak pernah. Nah, maka jika sudah mengetahui maksud dari apa yang saya sampaikan tentang analogi atau gambaran contoh yang saya sebutkan tadi, bahwa manusia itu bisa mengenali kendaraannya padahal kendaraannya tidak punya mulut, tidak pernah bicara, tidak pernah memperkenalkan dirinya kepada manusia, tapi dia tahu betul, mengenal betul tentang kendaraannya. Maka itu yang disebut orang yang makrifat kepada kendaraan. Makrifat itu artinya mengenal. Makrifat kendaraan caranya dia harus terkoneksi, sering kontak fisik dengan kendaraan tersebut. Nah, sekarang
masuk kepada materi spiritualnya. Perumpamaan yang tadi saya bawa kepada materi spiritualnya tentang ma'rifatullah. Mengenal Allah. Untuk mengenal Allah, kita ambil hikmah dari cara manusia mengenal kendaraan yang tadi saya sebutkan. Kalau misalkan manusia itu mengenal kendaraan harus terkoneksi, sering dipakai, sering kontak fisik, maka manusia jika ingin mengenal kepada Allah yang maha gaib, dia juga harus terkoneksi dengan Allah maha gaib. Bagaimana caranya? Tentunya perumpamaan tadi tidak bisa ditiru 100%. Kalau kita harus kontak fisik dengan kendaraan karena sama-sama benda berfisik, sedangkan Allah maha gaib, tidak sama dengan makhluk, maka solusinya adalah kontaknya bukan dalam hal fisik, tapi mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan sebutan bertakwa lahir dan batin. Karena Allah sudah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 pada kalimat terakhirnya. Bunyi firman-Nya pada surat tersebut adalah, dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah, harus dari Allah itu sendiri pengajarannya. Dan orang yang mengenal dari Allah itu sendiri adalah makomnya para wali Allah. Disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ketika Allah itu menjelaskan tentang walinya yang mendekat kepadanya dengan ibadah yang wajib dan yang sunnah sehingga Allah mencintainya, dan kemudian Allah berfirman, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, aku menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, aku menjadi tangannya ketika ia memukul dengannya, aku menjadi kaki yang ia gunakan untuk berjalan dengannya. Jika ia meminta aku beri, jika ia meminta pelindungan, aku lindungi. Nah, itu pada makom tertinggi pengenalan kepada Allah dengan pengenalan yang hakiki. Pengenalan yang hakiki adalah ilmunya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang tadi itu tentang tajalli. Allah menampakkan perbuatannya kepada para wali yang terpilih oleh Allah, sehingga pengenalannya bukan dari katanya lagi, bukan dari kata ustadz, bukan dari teks, tapi Allah sendiri menguasai si wali, sehingga wali tersebut otomatis mengetahui kebenaran hakiki tentang Allah Subhanahu wa taala karena dipakai sebagai sarananya. Tajalli itu artinya penampakan perbuatan, seperti yang terjadi kepada Nabi Khidir alaihissalam di dalam surat Al-Kahfi ketika membunuh anak kecil, melubangi perahu yang ditumpanginya, membantu mendirikan rumah anak yatim yang mau roboh. Dialami juga Nabi Muhammad ketika perang Badar, ketika Nabi Muhammad melempar, maka Allah firmankan, bukan kamu yang melempar, akulah yang melempar. Nah, itu tentang kebenaran hakiki, pengenalan yang tertinggi, puncak tertinggi. Sedangkan orang yang bukan wali, paling tidak dia merasa diawasi oleh Allah, merasa muraqabah. Sehingga perbuatannya, lahir dan batinnya, itu tidak berbuat serampangan seperti ahli maksiat berbuat seenaknya dengan hawa nafsunya. Jadi, untuk mengenal Allah harus bertakwa. Dan bertakwa itu butuh ilmu. Makanya Nabi Muhammad bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Jadi ilmu apa? Al-Quran dan As-Sunnah dipelajari dengan benar, lalu kontak dengan Allah dengan cara beribadah, sehingga ibadah itu mendampakkan balasan baik dari Allah di dalam kolbu. Nanti kolbu itu akan membawa Anda kepada pengenalan ma'rifatullah. Video ini hanya saya buat 10 menit. Jika ingin tahu kelanjutannya, insya Allah pada materi berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.